hari yang sangat panas ini, aku bersyukur sekali bisa sekolah di tempat dengan fasilitas yang sangat cukup. Ya, bisa dibilang mewah di antara sekolah yang lain sih. Hehe. Akses teknologi dan buku yang mudah diakses, juga AC yang dingin membuat kami nyaman belajar. Ada lampu juga yang sangat terang, menjadikan ruangan terasa hidup. Dan proyektor yang menyala menampilkan pelajaran dengan jelas. Aku tahu tidak semua siswa merasakan hal yang sama. Ngerjain tugas aja deh. Tugas aku hampir beres nih. Tapi teman-teman pada kemana ya? Guru juga belum pada datang. Udah dulu deh. Aduh, ngantuk banget sih. Tidur dulu kali ya. Pemerintah selalu diskriminasi, membedakan antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, anak negeri dengan anak swasta. Stop diskriminasi antara sekolah negeri dan swasta. Banyak anak-anak miskin yang terpaksa masuk ke swasta karena negeri tidak sanggup. Karena apa? Sarana prasarana kurang. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Jadi tengah polemik guncangan DPR yang fantastis, nyatanya fasilitas pendidikan banyak yang belum memadai. Pendidikan berperan strategis dalam membentuk kompetensi generasi muda untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa diskriminasi. Sementara, negara berkewajiban untuk mengembangkan dan juga menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang adil dan juga merata di seluruh Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup standar sarana dan juga prasarana yang wajib dipenuhi satuan pendidikan untuk menjamin mutu layanan belajar mengajar. Secara umum, fasilitas yang dimiliki oleh SMA negeri di wilayah Bandung Timur tergolong cukup dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Namun, apabila dibandingkan dengan SMA swasta tertentu, terutama swasta unggulan, terlihat adanya perbedaan kualitas fasilitas yang cukup signifikan. Kesenjangan ini berpotensi dapat membatasi kesempatan peserta didik dalam mengembangkan kompetensi akademik dan juga non-akademik secara optimal. Fasilitas yang kurang memadai cenderung menurunkan motivasi dan juga partisipasi belajar siswa, karena lingkungan belajar menjadi kurang kondusif. Selain itu, kesenjangan ini dapat memperlebar disparitas kesempatan belajar yang berkualitas, di mana siswa di sekolah dengan fasilitas yang lebih unggul dapat leluasa dalam mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran dan juga teknologi. Lebih jauh lagi, efektivitas program pembelajaran secara keseluruhan dapat menjadi terhambat di sekolah dengan fasilitas yang kurang memadai, yang berpotensi memperburuk kesenjangan hasil belajar antar sekolah. Ketimpangan fasilitas pendidikan swasta dan negeri itu masih menjadi persoalan yang sangat serius, khususnya di daerah Bandung Timur. Sekolah negeri pada umumnya hanya memiliki prasarana dan sarana yang terbatas, sedangkan sekolah swasta memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan lebih modern. Nah, hal ini menjadikan perbedaan yang sangat-sangat terlihat ya. Karena kenapa ini bisa terjadi? Pendanaannya juga sangat berbeda, guys. Sekolah negeri itu dibiayai oleh negara, sedangkan swasta itu dengan modal oleh para siswanya gitu, sehingga muncullah gap ataupun kesenjangan yang ada mengenai fasilitas dan prasarana. Nah, dampaknya itu tidak hanya pada kenyamanan belajar, tetapi juga motivasi dan kesempatan siswa dalam mengembangkan potensi. Ketika misalkan fasilitasnya terbatas, otomatis potensi siswa itu jadi kurang muncul. Tapi ketika fasilitasnya ada, ya udah otomatis dong, kayak potensinya juga bakal lebih muncul gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah harus lebih ke kayak pemerataan pendidikan. Nah, solusinya gimana nih gitu? Dampaknya tadi kita udah lihat bahwa dampaknya itu tidak bisa memunculkan yang namanya potensi dan tidak bisa juga mendapatkan kenyamanan yang sama atau setara gitu ya. Solusinya itu apa? Untuk mengurangi ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan antara SMA negeri dan swasta ya di daerah Bandung Timur,
Pemerintah daerah perlu menjadikan pemerataan fasilitas pendidikan sebagai prioritas kebijakan melalui peningkatan alokasi anggaran. Jadi kayak benar-benar harus diperhatiin nih yang namanya pendidikan tuh, bagaimana pemerintah membuat anggaran tuh lebih jelas gitu arahnya kemana, serta pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur sekolah negeri secara berkelanjutan. Jadi nggak boleh terpaham. Administrasi pembangunan itu banyak merujuk pada konsep inclusive development dan good governance yang sejalan dengan SDGs 2030 atau yang biasa disebut pembangunan berkelanjutan, yang khususnya pada SDG 4 yang memfokuskan pada pendidikan berkualitas. Intinya, teori ini menekankan bahwa pembangunan itu harus adil, inklusif, serta dapat dirasakan oleh semua orang, tidak hanya sebagian kelompok atau lembaga saja. Lalu, pemerintah juga tidak seharusnya memfokuskan untuk membuat aturan saja, akan tetapi harus benar-benar memastikan hasil pembangunan yang merata. Jika dikaitkan dengan topik pembahasan kami, bahwasanya ketimpangan antara SMA swasta dan SMA negeri itu menunjukkan bahwasanya pembangunan belum sepenuhnya inklusif. Arti bahwasanya tata kelola dan distribusi sumber daya pendidikan itu masih harus perlu diperbaiki. Jadi tugas pemerintah itu adalah memastikan bahwa pendidikan atau semua sekolah itu mempunyai layanan atau fasilitas yang layak dan baik. Jadi kesempatan belajar bagi semua siswa itu tidak ditentukan oleh jenis sekolahnya saja, akan tetapi oleh sistem pendidikan yang adil.